Halo para investbro dimanapun Anda berada. Pada rapat umum pemegang saham tahunan PT Adaro Energi Tbk, pemegang saham menyetujui pembagian dividen sebesar 146,8 juta dolar. Jumlah dividen tersebut sekitar 99,2% dari laba bersih tahun 2020. Tahun lalu, Adaro Energi meraih laba bersih sebesar 147 juta dolar. Selain digunakan untuk pembayaran dividen tunai, Adaro mengalokasikan sisa laba 110.000 dolar sebagai laba ditahan. Dengan strategi tersebut, Adaro Energi berhasil mempertahankan margin yang sehat, melalui fokus yang berkesinambungan pada keunggulan operasi dan pengendalian biaya. Adapun dividen yang dibagikan tersebut setara dengan 0,00459 dolar per lembar saham. Dari sisi rasio, Adaro juga meningkatkan rasio pembagian dividen dari laba bersih menjadi 99%, dari tahun 2019 yang hanya sebesar 62%. Merujuk pada Bloomberg, kurs rupiah pada Senin tanggal 26 April tahun 2021 berada di level Rp14.485, maka, dividen yang diterima mencapai Rp66,47 per saham. Artinya, dividen yield yang diterima pemegang saham sebesar 5,49%. Persentase ini dihitung dengan harga saham Adaro pada penutupan perdagangan Senin lalu di level Rp1.210. Presiden Direktur Adaro Energi, Garibaldi Thohir, mengatakan, pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi industri batubara pada 2020, dan menyebabkan penurunan signifikan terhadap permintaan, maupun harga batubara. Meskipun demikian, pihaknya tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan para karyawan, serta meminimalkan dampak pandemi terhadap aktivitas operasional. Tahun ini, Garibaldi optimis pertumbuhan bisa lebih positif dibandingkan tahun 2020. Adaro akan tetap fokus meningkatkan keunggulan operasional, pengendalian biaya, dan efisiensi untuk mengatasi volatilitas industri. Sementara itu, Adaro Energi juga bersiap menambah lini bisnis baru, yakni energi ramah lingkungan, atau disebut Adaro Green Initiative. Bisnis tersebut akan menjadi pilar bisnis ke-9 perseroan. Seperti yang kita ketahui bersama, perseroan telah memiliki 8 pilar bisnis, antara lain Adaro Mining, Adaro Services, Adaro Logistics, Adaro Power, Adaro Land, Adaro Water, Adaro Capital, dan Adaro Foundation. Menurut Garibaldi, bentuk-bentuk pengembangan Green Initiative akan meliputi biomasa, solar panel, dan hilirisasi batubara menjadi hidrogen. Pihaknya menilai, diversifikasi bisnis ini menjadi langkah perseroan berkontribusi terhadap ekonomi hijau. Tambah lagi, bisnis biomasa punya potensi yang besar di Indonesia. Hal ini terlihat dari para pembeli batubara asal Korea Selatan dan Jepang, yang sudah melakukan kombinasi batubara dengan biomasa, dalam rangka mengecilkan emisi. Sekalipun Adaro belum memiliki divisi riset dan pengembangan, perseroan berminat mengembangkan energi hidrogen. Garibaldi menjelaskan, hidrogen sudah dikembangkan oleh Toyota, Hyundai, Honda. Adaro juga melihat ini sebagai opportunity. Tahun 2020 lalu, margin EBITDA operasional perseroan tetap sehat sebesar 35% karena strategi pengendalian biaya. Selain itu, kontribusi dari bisnis non-pertambangan batubara memberikan dukungan laba di tengah pandemi. Tahun ini, Adaro mengalokasikan belanja modal sekitar 200-300 juta US dollar. Belanja modal digunakan untuk pemeliharaan rutin serta pengembangan perusahaan. Belanja modal diharapkan bisa mendukung EBITDA operasional 2021, yang ditargetkan pada kisaran 750-900 juta US dollar. Sementara itu, produksi batubara ditargetkan sejumlah 52-54 juta ton, dengan nisbah kupas konsolidasi 4,8 kali. Subscribe channel ini untuk selalu mendapatkan wawasan baru tentang investasi. Stay healthy and happy investing.